Kalau gitu apa sih? Kenapa kita hidup di dunia ini? Ngapain saudara hidup? Ngapain sudah lahir dan makin besar sampai sekarang? Dan bentar lagi makin besar dan ada yang udah dewasa dan akhirnya menikah, punya anak, punya cucu, dan akhirnya punya ini, punya itu, lalu mati. Ya Pak Pendeta, nanti aku mau punya sekian rumah, sekian mobil, punya perusahaan. Bukan itu tujuan hidupmu. Kejadian pasal 45 ayat yang ke-5. Kita baca sama-sama dengan kuat. 1, 2, 3, ya. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk melihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Oke. Itu kalimat siapa kira-kira? Ingat, kalimat siapa? Yusuf. Jadi kalau kita baca ayat ini, apa yang ada dalam pikiran saudara tentang Yusuf? Apa yang disadari Yusuf kira-kira waktu itu? Ya, silakan. Apa kira-kira saudara melihat kesadaran apa yang ada pada Yusuf? Apa? Ada kasih usul? Enggak om, dia lagi nggak sadar itu. Kesadaran apa ada menurut saudara pada Yusuf waktu itu? Apa? Ini rencana Allah. Oke. Setuju? Setuju ya? Bahwa pada waktu itu ketika Yusuf berkata, sama siapa dia ngomong itu? Sama saudara-saudaranya. Apa yang sudah dilakukan saudara rupanya? Saudara-saudaranya sudah menjual Yusuf. Oke. Nah, saya mau saudara kasih perhatian ya. Saya mau saudara serius karena ini penting untuk kehidupan saudara. Tadi kami masuk satu gereja. Unik gereja ini. Gereja ini nggak mau tambah jemaatnya. Ngapain tambah jemaat katanya? Kami bukan nggak punya visi mega church katanya. Ngapain tambah jemaat? Jadi udah kalau itu ada itu aja. Saya pikir ada benarnya juga ya, daripada ngumpul-ngumpul banyak lalu nggak jelas kemana-mana hidupnya nggak berubah, ya ngapain banyak-banyak juga. Tapi daripada ngumpul sedikit jadi semua, lebih baik ngumpul banyak jadi semua. Kalau saya lebih milih itu. ngumpul banyak satu pun nggak jadi ya janganlah. Tapi ngumpul sedikit jadi semua dengan ngumpul banyak jadi semua, saya milih ngumpul banyak jadi semua. Oke, jadi maksudnya saya rindu sih kita youth lebih banyak ngumpul, lebih banyak lagi dijangkau, lebih banyak lagi dijangkau, karena itu amanat agung bagi kita. Konsentrasi kita di tempat ini adalah menjangkau yang hilang, menjangkau yang hilang. Tetapi saya juga mau menegaskan, saya juga mau supaya semua youth penil di tempat ini jelas, ngerti kemana dia, ngerti apa tujuan hidupnya. Oke. Nah, waktu itu Yusuf berkata bahwa untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Waktu itu dia sudah jadi apa? Waktu dia ngomong ini dia sebagai apa? Sebagai apa dia? Perdana Menteri. Sebenarnya dia sudah jadi penguasa waktu itu ya di Mesir. Jadi dia sebenarnya sudah memegang jabatan, sama aja dia sudah sebagai raja sebenarnya di sana, sebagai pemimpin utama, tapi sebenarnya masih ada otoritasnya yaitu Firaun, tapi sebenarnya semua udah dikasih sama dia. Jadi dia sudah sebagai pemimpin. Nah, tapi ada satu hal yang dia sadari bahwa ada ini yang saya rindu kita renungkan bersama. Ada tujuan Tuhan atas apa yang kuperoleh saat ini. Sekarang aku sudah jadi Perdana Menteri, dan ada tujuan Tuhan atas apa yang dia beri kepada aku hari ini. Nah, itu yang saya mau ke kita atau youth penil sadari bersama. Saudara mau jadi orang berhasil? Mau lebih berhasil? Saudara mau jadi orang hebat? Mau lebih hebat? Saya pun berdoa saudara jadi orang berhasil, satu saat saudara jadi orang sukses, jadi orang kaya dan sebagainya. Tapi setelah itu apa? Setelah berhasil jadi apa? Setelah berhasil untuk apa?
Oke lah, saya berdoa bagi saudara supaya saudara kelak menjadi orang kaya gitu. Lalu setelah kaya apa? Mau jadi orang kaya? Oke, siapa angkat tangan? Siapa yang mau jadi kaya? Kaya atau sangat kaya? Lalu setelah kaya atau sangat kaya ngapain? Hah? Ngapain? Bingung ya? Ya begitulah semua kebanyakan orang kaya sekarang. Mereka kejar jadi orang kaya, setelah orang kaya ngapain? Nggak tahu. Makanya narkoba, perbanyak istri. Apalagi misalnya orang-orang kaya, gitu. Tapi yang jarang kan, yang melakukan itu jarang. Udah kaya makin kaya, korupsi lagi. Itu yang terjadi. Nah makanya sebenarnya itu bukan tujuan hidup. Bilang dulu kiri kanan. Berhasil bukan tujuan hidup. Bilang. Udah sadar gak dia bahwa berhasil itu bukan tujuan hidup? Tadi kan semua kepengen kaya nih. Bilang lagi kiri kanan. Kaya bukan tujuan hidup teman. Ya udahlah gini-gini aja lah kita kalau gitu. Gini-gini aja lah kita, nggak usah jadi apa-apa lah. Dengar, bukan itu maksudnya. Lihat apa yang disadari oleh Yusuf waktu itu. Ketika dia sampai satu titik, dia tetap menyadari bahwa itu cuma alat Tuhan. Itu hanya sarana dari Tuhan untuk mencapai tujuan Tuhan dalam hidupnya. Jadi kalau begitu, apa sih tujuan hidup? Hah? Halo? Kalau gitu apa sih tujuan hidup? Kalau kaya berhasil, kita kan saudara sekolah capek-capek sekolah mempelajari semua. Tadi kami bahas juga di sekolah itu apa aja dipelajari. Di Amerika sana mereka belajar karakter dan keahlian. Jadi makanya kalau orang-orang barat sana kan fokus dia sampai ahli. Kita semua dipelajari fisika, dipelajari matematika, apa aja dipelajari. Oke lah, itulah Indonesia. Kalau saudara nggak mau ya keluar dari Indonesia kan gitu. Oke, setelah begitu capeknya dan akhirnya saudara berhasil. Jadi apa? Nah itu semua sekali lagi sebenarnya bukan itu tujuan hidup. Capek-capek kita kerja, capek-capek kita berjuang dan akhirnya meraih sesuatu. Bukan itu tujuan hidup. Tapi sekali lagi itu adalah sarana Tuhan. Untuk apa? Untuk melaksanakan tujuannya. Kalau gitu tujuan hidup kita apa? Halo? Kalau gitu tujuan hidup kita apa teman? Tanya dulu. Kalau gitu apa tujuan hidupmu? Ngapain kamu hidup? Kalau nggak punya tujuan ya udah akhiri saja lah. Kalau gitu apa sih? Kenapa kita hidup di dunia ini? Ngapain saudara hidup? Ngapain sudah lahir dan makin besar sampai sekarang? Dan bentar lagi makin besar dan ada yang udah dewasa dan akhirnya menikah, punya anak, punya cucu dan akhirnya punya ini, punya itu lalu mati. Nggak mati. Jadi apa? Untuk ngapain? Untuk apa? Oke. Itu yang saya mau kita renungkan, sadari bersama. Bukan hanya renungkan, sadari bersama hari ini. Setelah Yusuf jadi raja, dia tahu bahwa tujuannya adalah untuk menggenapi apa yang Tuhan rencanakan atas hidupnya. Untuk apa? Oke. Tujuan Tuhan dalam hidup Yusuf adalah waktu itu dunia akan mengalami kelaparan. Dan sebelum Yusuf lahir Tuhan sudah tetapkan nanti pada waktu ini akan terjadi kelaparan di dunia dan aku akan mengangkat seorang hambaku yang takut akan aku dan akhirnya akan ditunjukkan kepada dunia bahwa orang yang takut akan Tuhan sanggup mengubah dunia. Nah, jauh sebelum Yusuf lahir udah direncanakan Tuhan dan itulah tujuan Tuhan atas Yusuf. Dan akhirnya ketika itu terjadi, Yusuf berkata, aku sekarang memang jadi Perdana Menteri, tapi bukan ini tujuan hidup. Tapi untuk melakukan kehendak Tuhan, memelihara kehidupan. Kan dia bilang kan, Allah menyuruh mendahului aku. Jadi Allah rencanakan dia ke sana jadi Perdana Menteri. Tujuannya bukan untuk jadi Perdana Menteri, tapi sebenarnya Tuhan punya tujuan supaya kehendak Tuhan dinyatakan melalui hidupnya. Nah itu yang saya mau kita
renungkan bersama. Jadi tujuan Tuhan atas hidupmu adalah melaksanakan kehendak Tuhan. Jadi kalaupun engkau tidak menjadi orang kaya raya, tapi kalau dalam hidupmu engkau melakukan kehendak Tuhan, sebenarnya engkau sukses hidup. Kalau engkau jadi kaya raya, tapi rencana Tuhan gak digenapi dalam hidupmu, engkau gagal hidup dan tidak akan bisa diulang sampai kapanpun. Hanya sekali. Jadi apa tujuan hidupku? Untuk melaksanakan kehendak Tuhan. Bolehkah aku jadi orang kaya? Ya, silakan. Tapi itu untuk menggenapi rencana Tuhan dalam hidupmu. Bolehkah aku jadi orang berhasil? Silakan. Tapi itu semuanya tujuannya adalah untuk menggenapi rencana Tuhan dalam hidupmu. Nah, itu sebabnya saat ini itu inti utama. Sadarilah bahwa tujuan hidupmu adalah melaksanakan kehendak Tuhan. Bilang sama-sama, tujuan hidupku adalah melaksanakan kehendak Tuhan. 1, 2, 3. Kurang kuat lah. Kayaknya ada yang nggak setuju lah. Oke, lebih kuat. 1, 2, 3. Tujuan hidupku adalah melaksanakan kehendak Tuhan. Amin. Oke, sekarang saya mau kita renungkan bersama. Yusuf untuk sampai akhirnya pada tujuan Tuhan atas hidupnya, lihat proses yang dia alami. Oke, coba ayat pasal 37, mulai ayat 2. Coba baca ayat 2. Ada yang mau baca dengan kuat? Ayat 2, pasal 37. Ayat 2, ada yang berani? Inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf tatkala berumur 17 tahun, jadi masih muda, biasa mengembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya, anak-anak Bilha dan Zilpa, kedua istri ayahnya. Dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Oke, lihat yang saya mau kita lihat bersama. Waktu itu terus sampai oke, yang pertama dulu. Waktu itu umur Yusuf berapa katanya? Berapa tahun? 17 tahun. Ada yang 17 tahun di sini? Pas 17 tahun. Ayo kita rayain yuk. Ada yang di atas 17 tahun? Angkat tangan. Ayo angkat tangan. Siapa yang di atas 17 tahun? Takut dibilang tua gitu ya. Oke, ada berapa ya? Tapi sebagian besar di bawah 17 tahun masih ya. Oke. Masih di bawah umur kebanyakan. Oke, Yusuf umur 17 tahun. Oke, lalu kemudian ayat 5. Pada saat umurnya 17 tahun itu, ayat 5, pada satu kali bermimpilah Yusuf. Lalu mimpinya itu diceritakannya kepada saudara-saudaranya, sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya, karena katanya kepada mereka, coba dengarkan mimpi yang kumimpikan ini. Tampaklah kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum, lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri, kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu. Lalu saudara-saudara berkata kepadanya, apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Apakah engkau ingin berkuasa atas kami? Jadi makin bencilah mereka kepadanya karena mimpinya dan karena perkataannya. Lihat, waktu Yusuf umur 17 tahun, apa yang menjadi tujuan hidupnya sudah mulai jelas bagi dia. Waktu umur, nah kalau kita belajar dari sini harusnya pada umur 17 tahun udah ngerti kita kehendak Tuhan. Kalau kita belajar dari umur Yusuf. Ayo, yang udah lewat 17 tahun nih, udah ngerti apa sih tujuan Tuhan atas hidup saudara? Jangan katakan lagi, ya Pak, ya Om Pendeta, ya Pak Pendeta, aku mau jadi orang berhasil. Itu bukan tujuan hidup. Ya Pak Pendeta, nanti aku mau punya sekian rumah, sekian mobil, punya perusahaan. Bukan itu tujuan hidupmu. Itu hanya sarana. Oke, kalau saudara mulai berpikir nanti aku akan punya ini, aku akan lalu tujuannya untuk apa gitu. Ada satu pertanyaan lagi, untuk apa itu semua? Lalu saudara mulai berpikir, nanti setelah aku punya ini, aku punya itu, aku akan gunakan untuk melayani Tuhan dengan cara ini. Itu baru jelas.
Apa tujuan hidupmu? Misalnya nanti saya punya gelar ini, lalu kemudian saya dosen. Oke, saudara jadi dosen untuk apa? Lalu kemudian setelah saya jadi dosen, saya akan tunjukkan, saya akan melayani Tuhan sebagai dosen dengan cara ini. Nah, itu baru tujuan hidup. Dan Yusuf mulai jelaskan. Lalu kemudian saya pikir gini juga, kan Yusuf ada, saudara-saudara juga ada. Saya pikir nggak sekonyong-konyong lalu Yusuf dapat sesuatu. Pasti Yusuf juga, kalau bagi saya sih, saya yakin Yusuf juga selama ini udah bergumul. Lalu kemudian pada umur 17 tahun dinyatakan Tuhan. Lalu kemudian bergumul lagi karena waktu itu ketika semua makin membenci dia, mungkin jadi tanda tanya bagi dia, benar nggak ini, kan gitu. Lalu kemudian ayat 9, lalu ia memimpikan pula mimpi yang lain yang diceritakannya kepada saudara-saudara yang katanya, aku bermimpi pula tampak matahari, bulan dan ke-11 bintang sujud menyembah kepada aku. Setelah hal ini diceritakannya kepada ayahnya dan saudara-saudara, maka ditegur ayahnya, mimpi apa mimpimu itu? Masakan aku dan ibumu serta saudara-saudaramu sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah? Jadi ketika dia cari lagi, akhirnya Tuhan nyatakan lagi, benar aku, nggak usah ragu, sekalipun nggak ada yang mendukung kamu, saudara-saudaramu malah membenci kamu, benar itulah tujuanku atas hidupmu. Dinyatakan lagi untuk kedua kali. Artinya bahwa yang saya mau kita tangkap, sebelum sesuatu terjadi, saudara bisa mengerti apa yang Tuhan mau atas hidupmu. Nah, itu yang saya bilang tadi, kalau saudara datang ke tempat ini, saya senang. Kita makin banyak, saya senang. Tapi kalau saudara hanya menambah orang untuk menduduki kursi tanpa ngerti ngapain, apa tujuan Tuhan atas hidupku, saya pikir itu menyedihkan. Nah, itu sebabnya saat ini saya berpikir bahwa saya mau menekankan bahwa carilah kehendak Tuhan atas hidupmu. Pastikan apa yang menjadi rencana Tuhan atas hidupmu. Kalau enggak, kamu akan sama aja dengan dunia. Kamu akan sama aja dengan anak muda di luar sana, ikut-ikutan. Lalu ketika di luar sana nggak ada standar hidupmu, kamu nggak ngerti kemana mengarah, nggak ada yang akan menuntun engkau kemana engkau pergi. Ketika engkau tidak punya tujuan, bergaya orang, bergaya kamu. Ketika engkau tidak punya tujuan, mengkek orang, kamu pun mengkek. Ketika engkau tidak punya tujuan, ketial orang, ketial kamu, kata orang Karo. Tapi kalau engkau punya tujuan, itu yang akan mengarahkan hidupmu. Nah, itu sebabnya saat ini, sekali lagi, kalau Tuhan ngomong bagi Yusuf, saya percaya Tuhan ngomong bagi kita juga. Amin. Tuhan nyatakan itu 18 tahun. Itu bapak saya yang paling ngerti. Karena tamat saya SMP ditanya, mau jadi apa kamu? Lalu saya nggak ngerti. Tamat saya SMA ditanya lagi, mau jadi apa kamu? Saya nggak ngerti. Tapi diarahkan. Jadi saya mau jadi pendeta sebenarnya atas pertama bapak saya dulu. Nah, itu Tuhan punya rencana. Bapak saya dulu punya dapat petunjuk dari Tuhan. Jadi sampai sekarang dia selalu bilang sama aku, kamu jangan main-main jadi pendeta. Kamu jangan main-main jadi hamba Tuhan. Tuhan yang ngomong sama aku dulu baru sama kamu, katanya. Tapi ketika dia ngomong sama aku jadi bergumul juga. Dan bergumul. Dan ketika sama di SMA, dia tanya lagi, gimana? Aku belum bisa jawab. Sampai akhirnya bergumul. Sampai Tuhan itu sendiri. Tuhan nggak bilang gini, hei anakku, nggak gitu. Tapi ada satu keyakinan, Tuhan petunjuk dari Tuhan. Dan akhirnya, ya Tuhan, ternyata apa yang kamu ngomong ke bapakku itu hari ini, aku ngerti. Nah, dan kemudian apa yang terjadi? Oke, tadi ada tujuan nih, itu ujungnya. Lalu kita tarik ke belakang, cari kehendak Tuhan untuk itu, kan gitu. Cari kehendak Tuhan dan dapat nih rencana Tuhan untuk apa yang Dia kehendaki dalam hidup kita. Sekarang di perjalanannya, saya mau kita belajar lagi dari Yusuf. Untuk sampai ke sana, nggak mulus kan? Ketika dia dapat petunjuk Tuhan, saudara-saudaranya ngapain? Benci sama dia. Lebih parahnya lagi ngapain? Masukkan dia ke sumur. Lalu ada saudaranya yang lain membela. Apa katanya? Janganlah kita bunuh. Ya, dipikir membela. Tapi ngapain? Dijual aja, kan dapat uang. Ada orang yang mau cari untung dari hidup kita dan sebagainya. Bapaknya aja marah. Ketika dia dapat petunjuk dari Tuhan, bapaknya aja marah. Dan setelah dijual, apa? Dia mulai di negeri orang. Kalau aku renungkan, di negeri orang
dijual sebagai budak di negeri orang, dia berpikir, Tuhan, aku akan jadi pemimpin sesuai dengan 2 kali petunjuk yang sudah kudapat dari Tuhan. Karirnya naik kan, sebagai budak karirnya naik, dan akhirnya dipercayakan oleh tuannya menguasai semua kecuali istrinya. Itu petunjuk firman Tuhan. Dan akhirnya apa yang terjadi? Difitnah lagi ke bawah. Ya, dalam proses sering begitu. Nanti saya mau menegaskan bagi saudara, ini catat di hatimu bahwa dalam prosesnya kadang kita nyenang, senang senyum kita. Tuhan kasih petunjuk, diangkat sedikit, lalu tiba-tiba kayaknya nggak ada harapan lagi. Sering begitu. Kadang kita melihat mulai keberhasilan perusahaan, gagal, hancur lagi, habis semua. Ini sering kalau dunia usaha misalnya, kadang gitu, hancur lagi semua. Itu bukan aneh, biasa, itu proses. Lalu kemudian akhirnya dia dipenjara. Oke, dipenjara, Tuhan tunjukkan lagi. Tuhan beri petunjuk bagi Yusuf, dan akhirnya ada harapan kira-kira. Waktu itu ketika dia menafsirkan mimpi, dilupain orang, dia nggak diingat. Sampai akhirnya ketika tiba waktu untuk kehendak Tuhan terjadi, Tuhan angkat dalam seketika. Artinya di dunia dalam hidup ini ada 3 proses. 1, proses pencarian kehendak Tuhan, apa yang Tuhan mau atas hidup kita. 2, proses perjalanan bagaimana supaya kehendak Tuhan terjadi. 3, ketika kehendak Tuhan digenapi, jangan katakan, sekarang aku sudah berhasil, tidak. Tapi setelah sampai di situ, ingat apa tujuan Tuhan atas hidupmu. Nah, saya mau mulai sekarang, saudara, kita ngarahnya ke sana. Di sini banyak dari dulu aku merintis kan. Dari dulu konsentrasinya untuk youth. Tapi yang sedih aku adalah banyak youth yang keluar dari tempat ini tak jelas hidupnya, nggak ngerti apa tujuannya, malah gerejanya pun nggak dia ingat lagi. Kadang aku ingat di kampung, kalau di kampung kami gitu, kalau ada program mereka di kampung, orang-orang yang di luar itu yang sudah nenek-nenek masih ingat. Saya ingat dulu di kampung itu buat gereja, lalu ada seorang anak Tuhan yang berasal dari sana, udah bergereja di tempat lain, udah nenek-nenek, tapi dia bilang, aku borong semua jendelanya. Jadi maksud saya bahwa itu salah satu contoh, dia kemanapun dia pergi masih ngerti apa, masih ingat dia apa bagian dia. Itu maksudnya itu hanya sebagai salah satu contoh. Tapi sekali lagi, dalam hidup saudara, saya percaya kalau ini tertanam dalam hidup kita, kemanapun saudara pergi nanti, kemanapun dan dimanapun saudara berhasil, ingatlah, tanggal berapa hari ini? Tanggal 28, tanggal 28 aku diingatkan untuk tujuan hidupku, dan akhirnya aku dapat apa yang jadi tujuan hidupku. Dan setelah saudara jadi apapun nanti, saudara akan berkata, aku tetap ingat bahwa tujuan hidupku adalah titik. Oke. Jadi cari kehendak Tuhan, jalani prosesnya sekalipun naik turun, dan ketika saudara mengalami tingkat yang tinggi, tetap ingat bahwa saudara ada di sana karena ada tujuan Tuhan atas hidup saudara. Kita tunduk kepala.